نبينا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وإزالة الجهل عن نفسنا وعن سائر الجهال وأحياء الدين وأحياء شريعة الله ومحبة في الله وأخوة في الله وزيارة في الله ونواه المشهد سادة الصوفية الزنبر والفاتحة على من أحد الأمة وبركات المسكات سلسلة ورسول الله دخلنا يدنا في النار وزارة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di awal pagi ini kita semua diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memakmurkan masjid min masajidillah, diberikan kenikmatan oleh Allah, bisa duduk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di tempat yang penuh barokah, di masjid yang insyaallah memberikan rahmat buat kita semua zahir wa batin hatta fil akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa televisi 10 dimanapun berada yang kami hormati, di pagi ini insyaallah kita akan bersama-sama sedikit memahami beberapa kalamnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu arda di dalam kitab Ayyuhal Walad, yang mana beliau menukil dari kalamnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu arda wa karamallahu wajha ila qawlihi Bismillahirrahmanirrahim. Man dhanna annahu bidunil juhdi yasil fahuwa mutamannin. Barang siapa yang menyangka bahwasanya dia bisa sampai di surga, bisa masuk surga, bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, tanpa usaha, maka di situ dikatakan fahuwa mutamannin, maka orang tersebut hanya orang berangan-angan saja, bermimpi. Dia merasa tanpa usaha, tanpa ikhtiar, tanpa taklim, tanpa dekat dengan orang soleh, cukup di rumah saja tanpa usaha untuk bisa dekat dengan Allah SWT, dia bisa sampai ke derajat itu, maka dia adalah golongan orang-orang yang mutamannin, orang-orang hanya berimajinasi, hanya orang-orang yang berangan-angan saja. Wa man dhanna annahu bibadlil juhdi yasir fahuwa mustagnin. Barang siapa yang menyangka dengan usahanya yang maksimal, dengan usahanya dia berkumpul dengan orang-orang soleh, dan usahanya dia beribadah sampai mungkin 24 jam, dia merasa itu pasti sampai di sisi Allah dan keadaan mulia, maka di situ dikatakan mustagnin, itu orang-orang yang merasa cukup dengan usahanya, atau bisa dikatakan masuk golongan orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena belum tentu dengan kita berusaha bisa sampai di sisi Allah dalam keadaan mulia. Banyak orang yang berusaha tapi naudzubillah min dzalik, karena niatnya tidak ditata maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka di dalam kalamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, usaha saja belum tentu menjamin masuk surga. Usaha dan ikhtiar belum tentu menjamin bisa mulia di sisi Allah. Apalagi orang yang tidak usaha, apalagi orang yang tidak ikhtiar, apalagi orang yang tidak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ pentingnya niat seseorang
dikala orang itu berusaha. Karena dengan niat di dalam usaha terutama beribadah, maka di situ ada nilai yang sangat plus. Dikatakan al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu perkara itu tergantung tujuan atau niatnya. Atau dikatakan pahala seseorang itu, taufik seseorang itu tergantung dari niatnya. Maka Imam Junaid mengatakan barang siapa yang niat dalam ibadah satu saja, maka di situ Allah akan membuka 70 pintu taufik gara-gara satu niat. Bahkan di hadis lain dikatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Karena apa? Niat itu menjadi tolak ukur ibadah seseorang. Semakin banyak orang niat dalam melakukan ibadah, maka semakin besar rahmat Allah yang diturunkan kepada orang tersebut. Maka jangan sampai kita merasa dengan amal kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi amal kita ini perlu dipetani, dicek kira-kira ibadah kita ini benar-benar karena Allah apa enggak. Nah, di situ. Maka banyak hadis terutama di dalam kitab Ta'lim berapa banyak orang yang tinggal sejengkal dia masuk surga karena ternyata akhir dalam ibadahnya bukan karena Allah SWT, sehingga dia dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak orang yang tinggal sejengkal dia masuk neraka, tetapi di akhir hayatnya niat dalam ibadahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang itu dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dilanjut di dalam kitab Ayyuhal Walad ini, Imam Ghazali radhiyallahu anhu menukil kalamnya Sayyidina Hasan Basri. Beliau mengatakan tolabul jannah bila amalin danbun minad dunub, bahwasanya orang yang mencari surga, ingin masuk surga, tetapi dia tidak punya usaha untuk masuk ke situ. Dia ingin masuk surga, tetapi tidak punya amal ibadah. Di situ dikatakan bagian dari suatu kemaksiatan. Pengen masuk surga tapi tidak usaha. Pengen masuk surga tidak pengen dekat orang soleh. Kepengen masuk surga tidak mau buka-buka kita bersama ulama, mempelajari kitab-kitab salaf, terutama hadirnya kita bersama orang-orang soleh dalam mengkaji kitab salaf. Bila mana orang ini pengen masuk surga tapi tidak ada usaha, maka dikatakan di situ bagian dari kemaksiatan. Bahkan ada satu ulama mengatakan tidak dosa kecil tapi dosa besar. Karena apa? Dia hanya beringin saja masuk surga. Nah, bahasa Jawa ijape wong iki rasa kepengin masuk surga daripada belas wis ora kepengin ya ndak pengen usaha. Masih bagus dia pengen usaha. Masih bagus dia pengen masuk surga. Seperti orang masuk Islam tapi bisa dikatakan bahasanya Islam KTP. Dia Islam tapi cuma KTP. Tidak mau sholat lah, tidak mau sedekah, tidak mau zakat dan lain sebagainya. Yang penting bahasanya Islam di situ. Nah, di situ seperti orang pengen masuk surga tapi tidak mau beribadah, tidak mau usaha, maka di situ bagian dari kemaksiatan. Terus beliau Sayyidina Hasan Basri mengatakan alamatul haqiqah tarku mulahadatil amal la tarkul amal. Tanda-tanda dia itu faham tentang hakikat ilmu. Maksudnya seseorang bila mana bisa mengetahui tanda-tanda hakikat ilmu, di situ yaitu tarku mulahadatil amal. Dia meninggalkan pahala amalan tersebut, la tarkul amal, tetapi dia tidak meninggalkan ibadah tersebut. Maksudnya apa? Hakikat orang memiliki ilmu di situ, dia beribadah bukan karena ingin dapat pahala,
Dikatakan di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, bila mana ada orang beribadah berharap pengen dapat pahala, itu juga masuk golongan syirik. Kenapa? Dia beribadah bukan karena Allah tapi karena pengen dapat pahala. Atau sebaliknya, dia beribadah supaya tidak masuk neraka. Itu di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah juga termasuk golongan syirik. Kenapa? Dia beribadah bukan karena Allah semata, tapi apa? Karena surga dan neraka. Maka di situ perlu umat muslim ini untuk menata kembali dalam ibadahnya. Dan terus niatnya apa? Yaitu niat ridho, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu orang saat itu mau digiring ke neraka, ditanya, apakah kamu ridho bila mana Allah menaruhmu di neraka? Ternyata orang itu mengatakan, kemanapun aku pergi, kalaupun Allah Subhanahu wa taala ridho kepadaku, maka aku ridho. Seandainya aku dimasukkan neraka, Allah ridho, aku pun ridho. Ternyata gara-gara dia ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah mengalihkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia ridho. Maka kunci utama pertama yang harus kita utamakan dalam ibadah yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Hasan Basri mengatakan, tanda-tandane wong duwe ilmu sing bener-bener duwe ilmu di mana dia beribadah bukan karena ingin mendapatkan pahala. Dia beribadah bukan karena ingin supaya tidak masuk surga, tetapi dia beribadah benar-benar memang kewajiban sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menginginkan pahala dan ataupun surga ataupun neraka, berarti dia beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya dikatakan oleh Rabi'ah Adawiyah. Dilanjut dalam hadis Rasulullah SAW di kitab Ayyul Walad ini, Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsu. Orang yang cerdas itu orang yang selalu menintrospeksi dirinya, selalu menintrospeksi. Dikala ia mendapati pujian, dia menintrospeksi diri. Dikala ia dapat musibah, menintrospeksi diri. Bukan menyalahkan orang lain, bukan menuduh orang lain. Nah, itu nandakan bukan orang yang cerdas. Karena orang yang cerdas mandana nafsu, selalu menintrospeksi, mengoreksi dirinya. Kekurangannya apa untuk supaya jadi lebih baik. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbuat beribadah lima ba'dal maut, seolah-olah dia hidup setelah meninggal di situ. Maksudnya nopo? Orang yang cerdas itu golek bekal untuk mati. Rasanya ini yang pati terus. Golek sangu, golek bekal sebelum dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang yang cerdas. Maka para ulama-ulama dikisahkan ada salah satu Syekh Ibrahim kalau tidak salah di daerah Yaman sana. Beliau itu setiap hari masuk di liang lahat, dalam arti tanah galiannya di belakang rumah. Setiap pagi dia menghatamkan Al-Quran sampai sore. Setiap hari itu, setiap hari. Sehingga ditanya oleh anaknya, Abah, kenapa engkau setiap hari di belakang rumah duduk di dalam galianmu, setiap hari kau bacakan Quran? Lebih baik kau duduk di sini di dalam rumah baca Quran daripada sana. Dia mengatakan, aku ingin mempercantik tempat akhir rumahku ini. Maka aku usahakan setiap hari aku khatam Al-Quran. Siapa tahu nanti menjadi istanaku di akhir hayat saya. Subhanallah, beliau setiap hari masuk di situ baca Al-Quran sampai beliau wafatkan di dalam galian itu dalam memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran. Nah, ini sudah tanda pasti orang yang husnul khotimah. Nah, disitulah tanda orang-orang yang cerdas. Wal ahmad, dikatakan dalam sabda Rasulullah, orang-orang yang dungu itu siapa? Yaitu manittaba hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahi ta'ala al-amani, dan selalu punya harapan kepada Allah SWT. Dia hidupnya menuruti hawa nafsu, bermaksiat. Dia masih punya harapan, punya keinginan dari Allah SWT. Dalam arti apa? Maksiatnya jalan terus, nuruti hawa nafsu terus, tapi dia pengen masuk surga. Nah, itu dikatakan orang yang dungu. Karena apa? Dia pengen masuk surga, pengen dapat rahmatnya Allah,
tapi dia selalu beraktivitas maksiat. Sebagian ulama mengatakan lu apik, masih bagus dia bermaksiat tapi masih punya harapan pengen dapat rahmatnya Allah SWT. Itu masih bagus daripada dia maksiat tidak punya harapan sama sekali. Karena banyak kisah salah satu orang yang sudah ahli maksiat dalam hidupnya, sehingga lingkungannya sudah tidak menganggap ini orang muslim, bahkan jasadnya dibuang. Tapi kenyataannya di akhir hayatnya Allah SWT memasukkan dia sebagai orang-orang yang husnul khotimah. Kenapa? Sebelum dia meninggal dia dikasih oleh Allah ampunan dan memaafkan segala kesalahannya. Karena apa? Orang ini masih berharap ingin dapat ridhonya Allah SWT. Dia masih berharap ingin dapat rahmatnya Allah SWT. Maka bila mana seseorang yang ahli maksiat masih punya harapan untuk dapat rahmatnya Allah, dia ingin mencoba selalu berdoa supaya dapat rahmatnya Allah, maka suatu saat Allah akan memaafkan dia. Maka dari situ sedungu-dungu orang di mana dia menuruti hawa nafsunya tetapi tidak punya harapan untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dilanjut dalam kalamnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu arda, kam min layalin ahyaitaha, berapa banyak malam yang sudah kau hidupkan dengan tahajudmu, bitikraril ilm, dengan kau bermurojaah, membuka menelaah kitab-kitabmu, wa haramta ala nafsika naum, dan sampai engkau mengharamkan dirimu untuk tidak tidur, sampai kau haramkan malam untuk tidur malam, sehingga semalam suntuk engkau tidak tidur dengan membaca kitab, mungkin memurojaah, berzikir dan lain sebagainya, sampai malammu kau gunakan untuk berbuat yang mungkin manfaat, mungkin dilihat bagus, tapi di situ la a'lam makanal ba'isfi, tapi aku tidak tahu, kata Imam Ghazali, aku tidak tahu tujuanmu itu kayak kenapa, tujuanmu itu untuk apa, kok sampai semalam kau manfaatkan untuk ibadah sampai nyuwun sewu, kau tidak merasakan tempat tidurmu sama sekali seumur hidupmu, itu saya tidak tahu tujuanmu itu apa ya. Maka disitulah akan menjadi tolak ukur ibadah seseorang, yaitu niat. Maka Imam Ghazali mengatakan inkanat niyatuka naila arhidunya, kalau memang kau semalam suntuk sujud, nangis, buka kitab, baca Al-Quran, zikir sampai mungkin kau kehausan saking zikirnya, saking banyaknya zikir yang kau ucapkan, tetapi kalau niatmu, tujuanmu itu naila ardi dunia, pengen dapat kekayaan dunia, wirid baca ayat kursi semalam supaya apa, nanti saya kaya raya, saya sholat duha supaya apa, bisnis saya lancar, itu tujuannya seperti itu. Saya tahajud tanpa hitungan rakaat supaya apa, anak saya hebat, anak saya sukses, biar disegani orang. Tujuannya untuk cari dunia, cari pangkat, padahal semalam sudah buat ibadah. Maka di situ dikatakan Imam Ghazali radhiyallahu anhu arda, fawailun laka summa wailun lak, celakalah kalian kalau memang tujuanmu seperti itu. Ingkanat niyatuka naila al-dunya, kalau memang tujuanmu semalam suntuk kau ibadah hanya untuk cari dunia, wajad bahu tomiha, dan mencari apa namanya hal yang dunia, kekayaan dunia kau kuras, wa taksiri manasibiyah, supaya dapat pangkat derajat, supaya kau unggul dibanding yang lainnya, derajatmu naik, kekayaanmu melimpah ruah dan lain sebagainya. Di situ dikatakan fawailun laka summa wailun lak, celakalah dan sungguh kalian celaka. Kenapa? Karena tujuan kita atau tujuan seseorang ibadah bukan karena Allah, tapi apa? Karena dunia. Maka jangan salahkan seandainya, mohon maaf, kita zikir supaya kaya raya, ternyata tidak kaya raya. Kita zikir minta dari Pak Kiai, para ulama, para habaib, zikirnya bagus, kita gunakan supaya bisnis saya lancar, usaha saya lancar, atau mungkin anak saya naik pangkat,
ternyata tidak berhasil, jangan salahkan zikirnya. Salahkan apa? Tujuan kita menggunakan zikir tersebut. Karena zikir yang sudah mulia kita manfaatkan bukan untuk yang mulia, maka bisa jadi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malah wailun laka summa wailun lak, celaka kalian. Tetapi wa in kana qasduka fihi ihya syariatin nabi, kau melek malam, enggak tidur semalam, bergadang, kau pegang tasbih, berzikir, buka Al-Qur'an, baca kitab, zikir sampai mungkin banyak, ribuan, ratusan dan lain sebagainya. Dan tujuanmu, niatmu memang benar-benar apa? Ya syariatillah, memakmurkan syariatnya Rasulullah, memakmurkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, wa tahdhiba akhlaqik, dan membersihkan akhlakmu. Ya. Maka mohon maaf, banyak orang berpakaian ulama, dilihat tujuannya apa? Supaya tenar, supaya viral. Maka di situ bukan dapat yang sudah disampaikan Rasulullah SAW, yaitu tubalak, tapi malah justru wailun lak. Karena apa? Tujuannya bukan ya syariatillah, tujuannya bukan untuk memakmurkan syariatnya Nabi Muhammad. Ini bukan dianggap sunnah, mungkin pengen viral, punya tujuan duniawi, maka tidak dapat apa-apa. Tetapi kalau kita memakai, mohon maaf, pakai gamis, pakai peci, pakai siwak, mungkin pakai imamah, pakai minyak, kita dekat dengan orang soleh, buka kitab, pegang tasbih, tapi tujuannya untuk memakmurkan syariat Nabi Muhammad, mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi, dan membersihkan akhlak seseorang, terus mengalahkan, menghancurkan hawa nafsu, maka di situ kata Imam Ghazali, tubalaka summa tubalak, beruntunglah kalian. Maka sunnah Nabi Muhammad tidak bisa diremehkan kalau memang niatnya benar-benar untuk memakmurkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Beruntung sekali. Tetapi kalau orang dalam zahirnya mempraktekkan sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi justru untuk mencari keuntungan duniawi, maka justru bagian dari meremehkan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita masuk golongan orang-orang yang mempraktekkan sunnah Nabi, tapi tujuan dan niatnya bukan karena Allah SWT, bukan karena ihya syariatin Nabi, tapi malah tujuannya untuk keuntungan duniawi, supaya dibilang saya ulama, supaya dibilang aku ini orang alim. Disitulah bukan dapat tubalaka, bukan dapat keberuntungan, bukan dapat untunglah kalian, selamatlah kalian, sukses kalian, tapi malah justru sebaliknya. Karena apa? Tujuannya bukan ihya syariatin Nabi. Maka perlu kita tata kembali di saat kita memakai siwak, di saat kita memakai peci, di saat kita memakai gamis, di saat kita memakai tasbih, di saat kita duduk dengan orang soleh. Jangan lupa niat-niat kita ucapkan, niatnya kita lafadzkan, supaya apa? Kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam syair dikatakan, sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'iun, terpejamnya mata di malam hari bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dha'iun, sia-sia. Maka berapa banyak orang yang malam hari tidak tertidur, tetapi dia tidak punya qimah, tidak punya posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak tidurnya orang tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia malamnya tidak tertidur matanya, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekejap dia membuka mata, di situ karena Allah Subhanahu wa taala, maka ada nilai qimah, posisi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun, dan tangisan seseorang disebabkan selain kehilangan Allah Subhanahu wa taala, dalam arti dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Dia tidak menangis, tapi dia menangis gara-gara apa? Karena dia kehilangan kekasihnya, mohon maaf pacarnya, apalagi mohon maaf banyak kasus anak-anak SMP, kasus anak-anak SMA berani bunuh diri, berani membunuh orang tuanya, gara-gara apa? Putus cinta. Gara-gara apa?
jauh ditinggal kekasihnya, bukan ditinggal Allah, bukan dijauhi Allah, malah ditinggal kekasihnya, pacarnya. Bahkan ada yang rela bunuh diri gara-gara istrinya baru nikah meninggal. Nah, di situ kalau memang seperti itu maka batil, maka hidupnya sia-sia, maka semua ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia meninggal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia menangis bukan karena Allah, tetesan air matanya karena tetesan dunia, waliyadzubillah. Maka setiap tetes yang mungkin kita keluarkan dari mata kita, kita niat menangis tentang perilaku kita ataupun menintrospeksi diri, sehingga tangisan kita setiap tetes ini bermanfaat, lebih-lebih akan memadamkan api neraka buat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kalamnya Imam Ghazali, beliau melanjutkan dalam kalamnya, ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah semau kalian. Fa innaka, tetapi sebenarnya kalian pasti akan menjadi mayit, pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Terserah. Ya, maka kalau kita lihat orang mau berekspresi, apalagi di akhir zaman ini, orang haya itu sedikit, malunya sudah sedikit berkurang, melakukan aktivitas perzinahan, aktivitas membuka aurat sudah biasa. Mereka seolah-olah sudah tidak malu. Alasannya apa? Karena pekerjaan. Alasannya apa? Konten. Alasannya apa? Mengejar cuan dan lain sebagainya. Ya. Monggo, isma syita. Monggo, hidupmu semau kalian, silakan. Mau bentuk model, mau kayak preman ya silakan, mau apa bentuk casing ulama silakan. Tapi perlu dicatat, fa innaka mayitun, kata Imam Ghazali. Perlu dicatat bahwasanya kalian itu akan mati. Monggo, bebas. Ya. Maka banyak orang melakukan semua yang ia inginkan, ia lakukan tanpa ada rasa malu. Bahkan yang menerjang syariat-syariat itu tetap jalan terus. Tapi nanti fa innaka mayitun, kata Imam Ghazali. Ketahui nanti kalian akan mati. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintai siapapun terserah. Man syi'ta, mau yang kau cintai orang Yahudi silakan. Mau kau cintai orang kafir silakan. Mau kau cintai pemain sepak bola silakan. Mau kau cintai pemabuk silakan. Kau ngefans penyanyi silakan, artis silakan, bebas. Tapi ketahui orang-orang yang kau cintai fa innaka mufariquhu, bahwasanya ketahui kalian pasti akan berpisah dari orang yang kau cintai. Wa'mal ma syi'ta, dan Imam Ghazali mengatakan silakan kau berbuat apapun, silakan, terserah. Mau kau berbuat maksiat silakan, mau kau minum minuman keras silakan, kau mau duduk di masjid silakan, tidak ada yang ngamuk, tidak ada yang ngurusi, silakan, bebas. Tapi ketahui apapun yang kau lakukan fa innaka majzun bi, akan ada hitungannya, akan ada balasannya, bebas, monggo. Nah, persis itu. Kalau kita ingat kalam ini, kita akan merasa nikmat. Tapi mau berbuat apapun, monggo, nanti ono hitungannya dhewe. Gusti Allah sing bales. Nah, bahasa Jawa kadang nyuwun sewu, kadang Gusti Allah mboten sare biasanya. Ya mboten sare, mboten, Gusti Allah niku sifatnya tidak seperti manusia. Tapi bahasa Jawa, apapun yang diperbuat manusia, Allah melihat di situ. Atau kau mencintai siapapun terserah, kau mengidolakan siapapun terserah. Tapi semua yang kau idolakan mufariquhu, hanya satu yang kita idolakan, dan beliau ini tidak akan meninggalkan kita. Siapa? Rasulullah SAW. Maka di momen Rabiul Awal ini jangan sampai kita mengidolakan selain Nabi Muhammad SAW. Cukup kita idolakan Nabi Muhammad, insya Allah, dan pasti beliau akan menolong kita di saat kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dilanjut di dalam kalamnya Nabiullah Isa di dalam kitab Injil, beliau Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengatakan, min sa'atin ayyudu al-mayyit alal janazah,
Dikatakan suatu waktu jenazah ini, mayat dimasukkan dalam jenazah atau dimasukkan dalam keranda, ila ayyudha ala syafiril qabri, sehingga diangkat sampailah di bibir kubur. Dalam arti mau dimasukkan ke liang lahat, di situ belum masuk, itu Allah sudah menanyakan orang tersebut dengan arba'ina soalan, dengan ditanyai 40 pertanyaan. Belum masuk liang lahat itu, baru di atas kubur, baru galian kubur ditata. Itu Allah sudah menanya 40 pertanyaan, arba'ina soalan. Ditanya 40 pertanyaan. Bagaimana kalau sudah masuk? Belum masuk saja sudah ditanya 40 pertanyaan. Salah satunya apa? Abdi toharta mandorol khalqi. Hai hambaku, selama ini kau selalu membersihkan tempat pandangan manusia. Dari lahir sampai mau meninggal kau perhatikan. Makanya nyun sewu di akhir zaman ini orang kelihatannya putih-putih semua, cantik-cantik semua, tampan-tampan semua. Bahkan tidak ada yang kelihatan tua. Saat ditanya umurnya jenengan berapa Pak? Sudah 80. Lu kok kelihatan kayak umur 18 tahun. Karena apa? Operasi plastik. Rambutnya ditutupi dengan sampo langsung hitam. Kulitnya yang awalnya kendor dari kenceng, cuma otot tok, tulang wis jak mlaku wis tengah-engah. Tapi secara zahiriah kelihatan Masya Allah cantik. Umur 90 tahun kayak umur 18 tahun. Nah, di situ dikatakan Allah mengatakan abdi toharta mandoril khalqi sinin. Kau selalu memperhatikan jasadmu, seolah-olah orang memandangmu supaya apa? Sempurna. Kelihatan mengkerut langsung diperkencang, gigi sedikit hilang langsung ditender, hidung ada sedikit langsung dianu. Intinya gerak cepat, gercepnya luar biasa. Masalah zahirnya, masalah badannya, ada penyakit sedikit langsung ke dokter spesialis. Mata sakit langsung gercep. Intinya tidak mau ada yang sakit, tidak mau ada yang kurang. Dipandang orang aku harus sempurna, sehingga orang memandangku pokoknya super top di situ. Pandangan manusia diperhatikan. Tetapi kata Allah SWT, wa ma toharta mandorisa'a. Tetapi kalian tidak pernah sedikit pun memperhatikan tempat aku memandang. Apa itu? Hatinya manusia. Orang lebih disibukkan urusan badannya daripada urusan hatinya. Banyak orang mempercantik diri, mempertampan diri, memperkaya diri, memperhebat diri, tapi tidak pernah memperhatikan sedikit pun tempat pandangan Allah SWT, yaitu hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nah, ini Allah mengatakan wa ma toharta mandori sa'ah. Dan engkau malah tidak memandang di mana aku memandang tempat itu. Kau biarkan hatimu rusak, kau biarkan hatimu kotor, kau biarkan hatimu ini gundah gulana gara-gara maksiat, kau biarkan hatimu ini mulai keras, tapi tidak pernah kau pandang itu. Kau biarkan seolah-olah enjoy, seolah-olah happy. Allah gak ngerti hati menungso. Padahal dari perbuatan seseorang bisa diterka. Wong iki gak soleh, wong iki ahli maksiat, wong iki wong soleh, wong iki Masya Allah. Dari mana? Perbuatannya. Hati ini wong itu Masya Allah. Kenapa? Perbuatannya Masya Allah. Nah, di situ bisa dilihat. Maka dikatakan az-zahir tadullu al-batin. Zahir seseorang, perbuatan seseorang bisa dilihat dari amalnya. Hati seseorang bisa diterka dari amal perbuatannya. Kalau orang ini umumnya suka hadir majelis taklim, kumpul orang soleh, insya Allah umumnya ini wong sahih. Sebaliknya, wong kok sukane maksiat, kumpul ahli maksiat, bisa diterka umumnya dia itu wong ahli maksiat. Tapi belum tentu, bukan berarti wong kabeh ahli maksiat berarti maksiat. Belum tentu, bisa jadi dia hanya ngumpuli. Ada di zaman Syekh Abdullah itu ada namanya Syekh Muhammad. Itu nyamar, ulama nyamar jadi penjaga diskotik.
Karena apa? Di zaman itu tidak ada ulama yang mau mendekati tempat diskotik. Tidak mau. Karena apa? Takut kalau dia deketi, imbasnya malah ikut-ikutan. Maka dia wedi. Jadinya apa? Syekh Muhammad ini memberanikan diri. Seandainya ini para ulama cukup hanya kumpul wong soleh terus, lah kasihan ini dong ahli maksiat, tidak dapat hidayah. Maka wes tak coba. Syekh Muhammad deketi. Berkumpul orang-orang ahli maksiat. Nah, Syekh Abdullah ini mimpi seolah-olah naik dia diangkat derajatnya di sisi Allah SWT. Tapi ada suara mengatakan, ya Abdullah, kamu bisa naik derajat yang tinggi, tapi sebelumnya kamu harus ketemu sama orang ini, namanya Muhammad, daerahnya sini-sini. Dikasih alamat secara detail. Terus si Abdullah ini nyari namanya Muhammad, walhasil di daerah itu tidak ada ulama namanya Muhammad. Sampai-sampai orang mengatakan, ya Syekh, kok ini ulama, kenapa cari yang bukan ulama? Umumnya ulama ya cari ulama, lah ini kok tidak cari, kok malah cari tidak ulama. Terus pulang aja ke negaramu, jauh-jauh untuk ke sini mau nyari itu ternyata bukan selevelmu, bukan ulama, bukan orang soleh. Beliau mau pulang, terus dalam hatinya, apa salahnya kalau aku ketemu orangnya langsung, tidak mendengar omongan-omongan orang. Bisa jadi omongan orang itu keliru, tidak sama, maka akan aku buktikan apakah dia itu orang soleh apa enggak. Karena apa? Aku bermimpi aku dapat derajat yang tinggi setelah aku ketemu orang tersebut. Ternyata saat mencari orang tersebut, ternyata dikasih alamat orangnya di diskotik. Walhasil Syekh Abdullah langsung bahasanya kendo. Oh ternyata bener omongannya masyarakat. Ternyata orang itu kok ahli maksiat. Lu arep mulai dalam artinya apa salahnya kau ketemu uangnya langsung? Wis deket lo, rugi bahasanya. Wis ketemu langsung, buktikan sendiri. Ojo krungu omongan orang, coba buktikan. Nah, saat masuk diskotik, ternyata masya Allah, naudzubillah, orang maksiat kelihatan di depan mata. Beliau melihat langsung pergi tanpa pamit. Saat pergi, yang penjaga diskotik tadi yang saya Muhammad langsung, Abdullah, Ta'al, berhenti. Kif, kau kesini mau nyari saya kan? Bahwasanya kamu akan mendapatkan derajat yang tinggi setelah kau ketemu aku. Langsung Syekh Abdullah berhenti. Kok ngerti? Sing ngabari sapa? Ternyata saya Muhammad, aku pun bermimpi suatu saat kau akan didatangi Abdullah untuk membantu. Nah, terus saya Muhammad menjelaskan, aku di sini, duduk di sini bukan berarti aku berbuat maksiat, tetapi aku di sini prihatin dengan umat Nabi Muhammad SAW yang berbuat maksiat, sedangkan aku dikasih oleh Allah ilmu bukannya untuk menjauhi dia, tapi seharusnya aku harus mendekati dia, mengingatkan mereka. Kalaupun mereka bertobat, alhamdulillah. Kalaupun dia dapat hidayah, itu hanya Allah. Laisa 'alaika hudahum, kata Allah SWT. Bukan darimu hidayah mereka. Walakin Allah yahdi may yasha. Tetapi hidayah itu dari Allah SWT. Maka mau semaksimal mungkin kita menolong orang, hidayah dari Allah SWT. Yang penting kita usaha. Maka Nabi Muhammad SAW sosok contoh yang luar biasa, tidak putus asa. Di mana saat di Taif Rasulullah dilempari batu, tetapi beliau tidak pernah namanya putus asa, mendoakan yang baik, sampai Abu Lahab istrinya juga benci dengan Nabi Muhammad, tidak pernah ada rasa benci dan mendoakan yang jelek tidak ada. Tetap diusahakan bagaimana dapat hidayah, tetapi karena orang itu Abu Lahab tidak dapat hidayah, walhasil min ahlin nar. Karena apa? Rasulullah tidak pernah melaknat seseorang, tidak pernah mendoakan buruk kepada seseorang. Bahkan di saat ada orang kafir meninggal, beliau berdiri menangis. Menangisnya apa? Ada satu hamba Allah yang terlewatkan untuk dapat hidayah dari Allah SWT. Maka dari situ ada hikmah, jangan sampai kita mendoakan saudara muslim kita dengan doa yang buruk, sekalipun secara zahir sudah menyakiti kita, secara zahir menentang syariat, kita doakan. Rasulullah mengajarkan saja supaya kita selalu mendoakan baik. Mosok kita sebagai umatnya kok doakan sesama muslim mlebu neraka. Nabi Muhammad
wong kafir diusahakan untuk masuk Islam, kok malah sudah Islam kita doakan supaya kafir, waliyadzubillah. Nah, di situ bukan sosok umat Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ dikatakan wa ma taharta man dhari sa'ah, engkau tidak pernah membersihkan tempat pandanganku sedikit pun. Wa kullu yaumin yang duru fi qalbik, sedangkan setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu melihat hatimu setiap hari, setiap saat dipandang. Kira-kira wong soleh benda, hatinya apik apa benda. Makanya dikatakan al umur bimaqasidiyah. Perkara yang kita lakukan itu tergantung niat kita. Lah niat itu ada di dalam hati, bukan dari gerak-gerik kita, di dalam hati. Maka di situ Allah selalu kullu yaumin yang duru fi qalbi. Setiap waktu Allah ini memperhatikan hati kita. Niat kita duduk, kita di masjid apa? Diperhatikan oleh Allah. Saat kita takbir, Allah melihat hati kita. Saat kita membuka kitab, niatnya apa? Saat kita baca Al-Quran, Allah memandang hati kita. Maka banyak orang yang berbuat baik tapi tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Karena apa? Niatnya bukan karena Allah SWT. Apalagi sudah Allah jajakan, mudahkan dengan media sosial. Banyak orang yang sodako tapi naudzubillah min dzalik pamer. Orang yang sodako tapi kadang merendahkan yang dikasih. Nah, di situ Allah melihat hati seseorang itu. Maka kita tidak bisa gampang menilai seseorang dari zahirnya. Cukup apa? Perbuatannya itu loh akan mencerminkan. Kira-kira ini wong isoleh mendak dari kesehariannya. Dari situ insya Allah kalau kesehariannya baik, insya Allah hatinya baik. Wa kullu yaumin yanzuru fi qalbik, setiap hari Allah melihat, memperhatikan hati seseorang. Sambil mengatakan matasna li ghairi. Apa yang kau lakukan? Apa tujuanmu kok untuk selain aku? Apa tujuanmu? Yang kau inginkan apa? Matasna li ghairi. Apa yang kau lakukan dengan selain aku? Padahal Allah mengatakan wa anta mahfuz bi khairi, sedangkan engkau selalu dalam rahmatku, sedangkan engkau dalam kebaikanku, selama ini setiap waktu dalam rezekiku. Maka di dalam hadis qudsi, wahai manusia, kau setiap hari aku kasih rezeki, setiap hari aku kasih rahmat, setiap hari aku kasih kesehatan, tapi ujung-ujungnya tak kasih kesehatan, kesehatanmu kau buat maksiat. Kau tak kasih rezeki lancar, kaya raya, punya mobil, ujung-ujung malah mobilmu buat maksiat. Tak kasih kakimu sehat, ujung-ujungnya kau buat maksiat. Bukan untuk ke masjid, bukan untuk ada majelis taklim. Semua itu nikmat sudah aku cukupi. Tapi amma antal asom latasma, berarti kalian ini sudah tuli, sudah buta. Dikasih oleh Allah malah dibuat maksiat, dikasih oleh Allah nikmat malah dimanfaatkan untuk hal yang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kalam tersebut tercantum di dalam kitab Injil Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Terus dilanjut dalam kalamnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu arda, al ilmu bila amalin jununun wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu aibatilun. Ilmu tanpa amal perbuatan, dalam arti duwe ilmu gak dipraktekke, niku hakikatnya dia junun, gila. Kenapa gila? Karena dia punya ilmu, punya senjata, kenapa kok tidak dimanfaatkan? Ya, seperti digambarkan Imam Ghazali, kau punya pedang banyak, punya senapan, depanmu ada singa. Kenapa senapan dan pedang ini hanya kau biarkan tok? Kamu hanya menonton. Walhasil sing mati bukan singa tapi jenengan. Sing mati sing nggo pedang niku wow. Karena apa gak dimanfaatke? Berarti dia sia-sia. Berarti dia gila, ndak waras. Orang punya baju, bajunya tidak dipakai. Malahan auratnya dibuka-buka. Dia punya kain banyak di dalam rumah, tapi ternyata saat keluar rumah auratnya ditonton orang. Nah, ini kan punya ilmu tapi tidak dipraktekkan. Nah, itu hakikatnya adalah mereka junun. Wal amal bi ghairi ilmin la yakun ibatil. Dan ada orang yang berbuat baik, punya amal tapi tidak ada ilmunya. La yakun akan batil, gagal.
Wong sholat sujud rukuk tapi ndak duwe ilmune. Dadi nek ada salahnya dia ndak sadar. Jadi ini apa? Layakun, ndak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Orang yang berbuat baik kok ndak ada ilmunya dari Rasulullah atau lewat para ulama, ndak ada ilmu, asal-asal nglakoni ketoke apik, tapi suatu saat dia akan jatuh dan menjadikan amal perbuatan semuanya tidak diterima oleh Allah SWT. Contohnya apa? Wong ahli ibadah tapi ibadah ini hilang kabeh ndak ditampa Gusti Allah gara-gara apa? Ngrasani. Ketoke sepele, tapi gara-gara cuma ngrasani hibah sekali amal perbuatan orang itu hilang. Nah, berarti menunjukkan al-amal bi ghairi ilm. Orang melakukan sesuatu mungkin kebaikan tapi tidak ada pegangan ilmu, wis anut-anutan. Bahkan dikatakan taklim di dalam kitab taklim wong sing nderek ulama tapi dia tidak tahu ilmune, asal melu, itu aja masih dosa. Dalam arti dosa itu apa? Dia ikut-ikutan hukum ibadah yang dilakukan ulama tapi dia tidak punya ilmu, padahal taklim sudah ada di mana-mana. Intinya apa? Sumber itu sudah dijelaskan para ulama, tapi enggak, dia sholat tapi enggak tahu ilmu nih, enggak tahu hukumnya. Yang penting sholat wudu, tapi ternyata wudunya tidak sah, sholatnya enggak sah. Gara-gara apa? Tidak tahu ilmu nih. Maka di situ layakun, batil semua, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali mengatakan anak ilman la yubidukal yom an ma'asi. Ketahuilah, tidak hanya ilmu tok yang bisa menjauhkanmu hari ini dari maksiat. Bukan ilmu tok. Wala yahmiluka ala ta'at, dan juga tidak hanya ilmu saja yang menjadikan kau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ahli taat dan lain sebagainya. Wala yu'adaka ghadan an-nari jahannam, dan tidak ilmu tok saja yang bisa menjauhkan dirimu besok dari siksa api neraka. Tetapi yang menyebabkan itu semua kau bisa jauh dari maksiat, kau jauh dari neraka, kau dekat dengan rahmatnya Allah, dekat dengan cintanya Allah. Karena apa? Karena al-amal bihi, karena beramal dari ilmu tersebut. Maka kata Imam Ghazali, kamu tidak akan bisa menjauhkan dirimu dari maksiat, tidak bisa dekat dengan rahmatnya Allah, itlam takmal yaum, kalau engkau tidak mau mengamalkan ilmu yang kau dapatkan di hari itu. Maka al ilmu bila amal kasyajarati bila samrah. Ilmu orang ngamali kaya pohon orang buahe. Ya muspro, nek bahasane wong Jawa niku muspro kok ana manfaate. Lu apik nanam buah pohon ana buahe bisa dimanfaatkan. Maksudnya apa? Kita punya ilmu yo dipraktekke nyuwun sewu sithik kok sithik. Nah di situ kita akan tergolong orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dikasih oleh Allah ilmu dan bisa memanfaatkan ilmu itu dengan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga derajat kita taroki naik dan naik sampai golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wal afminkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.